Baik, terima kasih Pak Gaston. Judul paper saya adalah Pengaruh Pemikiran Prof. Wijen Sirait. Karena buku yang diberikan ke saya adalah buku politik, Lika-liku Kebangsaan, perjuangan pengabdian Prof. Wijen Sirait bagi bangsa Indonesia. Saya kemudian membaca dan menyadari bahwa ada satu hal yang menjadi landasan pemikiran Prof. Wijen Sirait, yaitu pemikiran filsafat dialektis. Mungkin karena kuliah di Jerman, dia bertemu dengan dialektika Hegel, atau karena dia membaca dialektika Heraklitus di pedalaman Porsea dari buku-buku sosialis yang dibawa oleh para tentara. Itu kemudian membentuk pola pikir Prof. Wijen Sirait menjadi filosof dialektis. Maka tadi ketika Pak Andaru katakan bahwa ketika tidak ada demo, lalu Pak Wijen bilang dia bikin masalah, bikin demo, artinya dia adalah manusia dialektis. Tapi manusia dialektis ini dibentuk oleh ayahnya, Bapak Immanuel Sirait. Kalau dalam bacaan saya, Bapak Immanuel Sirait itu bukanlah manusia yang karena kalah dengan penjajah lalu dia mengalah, kita menyebut dia seperti itu. Enggak, dia juga manusia dialektis. Ketika anak-anaknya tidak bisa sekolah karena masalah ekonomi atau karena sumbangan pajak yang lebih kecil, Pak Immanuel Sirait bikin sekolah sendiri. Dia bikin sekolah tandingan, Mangkarek Institute, kalau saya tidak salah menyebutnya dalam bahasa Belanda, agak panjang. Raja Mangkarek Institute. Raja Mangkarek Institute itu sama seperti taman siswa yang dibikin oleh Ki Hajar Dewantara, sekolah tandingan untuk melawan institusi sekolah yang dibikin oleh Belanda yang jadi Bapak Immanuel Sirait itu sama dengan mungkin bukan Bapak Immanuel saja, ada orang-orang dari Marga Sitorus dan sebagainya dalam buku yang saya baca. Mereka sama dengan Ki Hajar Dewantara, taman siswa di Jawa, Mangkarek itu untuk orang-orang Porsea. Artinya dia dibentuk oleh kondisi seperti itu, sehingga kemudian ketika dia di Jerman, dia bertemu dengan filsafat dialektika ataupun dia bertemu dengan filsafat romantisme Jerman, itu semakin memperkuat argumentasi dia bahwa dia harus menjadikan apapun yang dilakukan itu dalam perdebatan, dalam pertentangan. Sehingga ketika di Indonesia ada gerakan Nasakon, mereka di Jerman menolak Nasakon. Di Indonesia ada gerakan untuk memerdekakan Irian Barat, mereka di Jerman menolak, ingin menggabungkan Irian Barat. Ketika kembali ke ITB, mahasiswa ITB turut serta dalam gerakan 65 memprotes PKI atau dalam gerakan-gerakan Malari tahun 74. Sebagai pembantu rektor, dia membiarkan. Prof. Wijen Sirait menganggap itulah bertentangan untuk mencapai esensi demokrasi. Mahasiswa membuka ruang-ruang partisipasi di kampus. Beda kalau pembantu rektor di zaman sekarang, pasti dia akan lawan, karena itu dia anggap merusak citra kampus. Pembantu rektor Prof. Wijen Sirait membiarkan dan memfasilitasi malah mereka 1 bulan untuk berdemonstrasi di Jakarta selama pergolakan Malari 74. Artinya dia adalah manusia dialektis tadi. Ketika dia masuk di Golkar berpolitik di DPR, dia menentang juga itu praktek BPK BP7, penerapan penghayatan Pancasila itu P4. Bagi dia harusnya P4 itu bukan dipaksakan secara institusional, tetapi biarkan demokrasi Pancasila berdebat dengan demokrasi versi Barat agar dia mencari bentuknya, karena kita tidak pernah mempraktekkan demokrasi Pancasila itu. Akhirnya hari ini kita perdebatan itu tidak pernah. Bagi Sarwo Edi Prabowo, Ketua BP7 saat itu menolak. P4 itu adalah penataran, bukan ruang perdebatan. Akhirnya kemudian idenya Prof. Wijen Sirait ditolak. Imbasnya hari ini yang menang adalah demokrasi versi Barat. Kita bikin pemilu konflik karena voting. Masyarakat kita dalam demokrasi Pancasila harusnya musyawarah. Tapi musyawarah itu sekarang terjadi di dalam
Artinya sekarang kita hidup dalam demokrasi liberal dan hilang itu perdebatan Pancasila, demokrasi Pancasila. Bahkan oleh sebagian orang menganggap sekarang itu haram. Demokrasi Pancasila adalah warisan Orde Baru yang tidak perlu dibicarakan. Kalau begitu jenis kelamin kita apa? Tidak ada. Kita tidak jenis kelamin. Pancasila hanya dibacakan ketika upacara bendera dan itu hanya pepesan kosong. Kalau kata Pak Biden Israel, dia hanyalah bunga plastik tanpa wangi. Dan itu sampai hari ini dia sudah bicarakan itu tahun 75. Kebayang dia lebih visioner dari kita. Kemudian tentang pemimpin Indonesia. Bagi Prof. Biden Israel, pemimpin Indonesia itu haruslah manusia-manusia yang merupakan gabungan pemimpin karismatik tradisional dan pemimpin modern yang dibentuk dari organisasi. Karismatik modern seperti pemimpin adat atau pemimpin agama, para ulama, kiai, kepala suku, atau fungsionaris suku mungkin. Dan digabungkan dengan pemimpin modern yang dibentuk dari organisasi. Makanya dia menginisiasikan Komite Pemuda Indonesia itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu, bukan sebagai organisasi yang berpolitik, tapi komite itu adalah tempat di mana semua organisasi pemuda bergabung, berdebat, menyalurkan aspirasi. Karena kalau pemuda GMKI dari SD, SMP, SMA, sekolahnya sekolah Kristen, kuliah di UKI, dia akan menjadi partikular. Dia akan menjadi pemecah belah, dia akan menjadi mindset dari Kristen. Yang HRI dari SD, SMP, SMA Islam, kuliah di kampus Islam, hanya membentuk pola pikir dia partikular juga. Akhirnya kemudian terjadi polarisasi. Bagi Prof. Biden Israel, kita bikin komite di situ, HRI, GMKI, PNKRI berdebat. Tapi sekarang, karena bagi dia bilang, kalau mereka dibiarkan berpolitik, organisasi-organisasi itu hanya menjadi tempat melahirkan politisi praktis. Itu dia bicarakan tahun di saat KNPI itu dilahirkan. Apa yang dia katakan hari ini terbukti. Organisasi-organisasi kemas Islam kepemudaan itu sekarang hanya menjadi kandang ternak melahirkan politisi praktis yang mencocok hidung para senior. Akhirnya kemudian kita kehilangan melahirkan pemimpin baru, sehingga tidak heran lahirlah politik dinasti, pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dinasti. Bukan soal wapres kita saja, tapi itu dari pusat sampai daerah, setiap kabupaten, kota, provinsi di Indonesia. Artinya Prof. Biden Israel sudah memikirkan itu sebagai masalah. Politik dinasti yang menang adalah karismatik tradisional. Hilang itu pemimpin modern. Itu juga yang dia pikirkan ketika mendorong lahirnya PGRI. Sebagian orang menginginkan PGRI dibentuk berdasarkan tingkatan pendidikan atau keilmuan. Dia menolak. Harusnya mereka dalam satu kumpulan agar mereka bisa membentuk penyaluran aspirasi, bahkan kemudian membentuk pemimpin-pemimpin cendekiawan-cendekiawan berdasarkan asosiasi profesi. Yang terakhir tadi ketika membicarakan tentang kesetaraan, Pak Andaro sudah singgung soal kesetaraan lingkungan, kesetaraan agama dan sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa Prof. Biden Israel itu adalah anak ideologisnya Sumitro Djojohadokusumo. Pemikirannya tentang ekonomi dia kutip dari Djojohadokusumo. Pemikirannya tentang pendidikan sebagai sumber pembangunan dia ambil dari Bung Hatta dan Sahrir. Itu diakui dalam buku-bukunya. Kemudian ketika dia melahirkan Partai Demokrasi Kasih Bangsa itu, Pak Andaro bilang sektarian. Bagi saya itu tidak sektarian semata, karena dia dalam Partai Demokrasi Kasih Bangsa dia gabungkan Kristiani dan Kristen dan Katolik, bukan hanya Kristen. Karena waktu itu partai-partai yang ada, Golkar, PDI dan P3 tidak peduli terhadap persekusi terhadap gereja-gereja. Tapi sayangnya adalah PDKB hidup di masa orang-orang Kristen tidak sadar berpolitik. Sehingga ketika tahun 95 dia masuk ke UKI membentuk prodi Fakultas Ilmu Politik, 20 tahun kemudian baru ada kami prodi
ilmu politik. Dan prodi ilmu politik di UGI ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia dari 32 universitas Kristen di Indonesia. Saya bilang itu kenapa? Karena orang Kristen tidak banyak yang ingin berpolitik dan belajar politik. Tapi setiap hari protes kalau kepentingan yang terabaikan atau gerejanya dieksekusi. Padahal ruangnya adalah ruang politik. Prof. Midian Sirait kata Pak Bendaro tadi sudah sadar itu, maka dia bikin partai Kristen. Tapi ternyata partai Kristen kalah. Karena ada sebagian orang Kristen, mayoritas orang Kristen, baik Katolik maupun Kristen, menganggap haram berpolitik. Kalau haram berpolitik karena politik tempatnya dosa, harusnya orang Kristen Katolik itu masuk. Karena tempatnya dosa itu tempatnya orang Kristen Katolik masuk untuk mensucikan, tapi orang Kristen Katolik menjauhkan itu. Sehingga kami bersyukur bahwa prodi kami ini lahir dari pemikiran seperti itu, dan sampai hari ini masih bertahan begitu. Karena pada akhirnya pemikiran politik yang di akhir, pemikiran politiknya Prof. Midian Sirait. Kita tidak bisa menerapkan demokrasi jika masyarakat yang tidak sadar politik itu apa, masyarakat tidak mengerti politik itu apa. Makanya dalam bukunya tentang lika-liku pengabdian kepada bangsa, dia sarankan dalam satu bab tersendiri tentang pendidikan politik bagi masyarakat. Jika masyarakat tidak mengerti politik, maka biarkan mereka itu menjadi massa pengambang atau floating mass, yaitu di mana mereka tidak berpolitik. Kan percuma. Makanya dalam demokrasi itu ada satu syarat utama, adalah demokrasi itu haruslah manusia yang kritis. Manusia yang kritis didukung oleh intelektual. Makanya kalau selama masyarakatnya tidak berintelektual, tidak mengerti politik, maka demokrasi akan gagal. Maka ada politik uang, maka ada politik dinasti, maka ada konflik dan sebagainya. Dan kita di Indonesia kan seperti itu. Artinya secara politis pemikiran-pemikiran Prof. Midian Sirait berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan lahirnya pemimpin demokratis dan pengembangan demokrasi Indonesia yang berbasis Pancasila. Karena dia saya kategorikan sebagai manusia yang mendukung pemikiran relativisme. Kita tidak bisa sepenuhnya meniru Barat dalam apapun. Kita harusnya kaya dengan budaya sendiri, termasuk dalam politik dan demokrasi. Kira-kira itu bacaan saya tentang pemikiran politik dan pengaruh politik Prof. Midian Sirait terhadap politik Indonesia dan Kristen. Terima kasih.